Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal 112, ayat yang pertama. Dikatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perikopnya, bahagia orang benar. Apakah kita di sini suka dengan perintah Tuhan? Di sini dikatakan sangat suka. Berarti kalau kita mau hidup berbahagia, kita harus hidup dengan suka dengan perintah Tuhan. Bukan mengabaikan perintah Tuhan. Karena apa? Karena orang benar itu ada di ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa, makanya disebut berbahagia. Keturunan orang benar akan diberkati, makanya dikatakan bahagia orang benar. Apalagi di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi sekalipun di dalam pergumulan ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kemudian dikatakan ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Orang kalau hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman, pasti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada sesama itu akan diingat oleh sesamanya. Kita pasti kalau tahu orang benar itu ketika mungkin dia meninggal dunia, kita akan berkata bahwa dia orang baik. Seperti itu, jadi dia akan tetap terus diingat, bahkan perbuatan-perbuatannya, kebaikan-kebaikannya itu pasti akan diingat orang. Dikatakan juga, ia tidak takut akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan berperkara dengan hidupnya, Tuhan yang akan menjadi perisai tengah-tengah kehidupannya. Dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran itu dia adalah orang yang mudah percaya kepada Tuhan. Apakah kita mudah percaya kepada Tuhan? Saya yakin percaya itu butuh proses, butuh membangun hubungan dengan Tuhan, butuh saat teduh setiap hari bersama dengan Tuhan, sehingga itu yang akan membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan apalagi dikatakan hatinya kuku, ia tidak akan takut sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Jadi dia melihat masalah itu biasa karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Dan dia menjadi orang yang murah hati, suka membagi-bagikan kepada orang miskin. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduk kekuatan ditinggikan dalam kemuliaan. Jadi dia selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Dan kemudian di ayat 10, orang yang benar itu, di ayat 10 dikatakan, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Ternyata ketika kita hidup di dalam kebenaran pun, ketika orang-orang melihat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, anak cucu kita diberkati, bahkan sekalipun kita ada pergumulan, kita mempunyai cerita-cerita kemenangan untuk disaksikan kepada banyak orang. Ternyata di ayat 10 dikatakan orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran dan ada orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita, itu sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa orang fasik itu akan melihatnya dan sakit hati. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kalau di sekitar kita saat ini ketika kita hidup dalam kebenaran, ada yang tidak menyukai kita, berarti mereka bermasalah dengan diri mereka. Mereka belum pulih dengan diri mereka. Mari kita sama-sama doakan mereka agar mereka pun bisa hidup dalam kebenaran dan mereka bisa mengenal Tuhan, sehingga Tuhan pun memberkati hidup mereka dan anak cucu mereka pun menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajarlah kita ketika melihat orang bahagia, senang, kita pun ikut senang. Karena firman Tuhan juga berkata, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang
menangis. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, tetap teruslah hidup di dalam kebenaran, karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang sangat suka dengan perintah-perintah Tuhan. Shalom dan God bless you.